Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Abhinawa Hilmi, NIT 2430161 dari Prodi TMP 3A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan filosofi pengujian sarana perkeretaapian. Di sini ada pendahuluan. 1. Sarana perkeretaapian merupakan komponen utama dalam sistem transportasi kereta api yang memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang maupun barang. Berbeda dengan mode transportasi lain, kereta api memiliki karakteristik operasi dengan beban besar, kecepatan tinggi, serta interaksi dinamis antara kendaraan dengan jalur rel. 2. Oleh karena itu, setiap sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, dan kelayakan operasi. 3. Pemenuhan persyaratan tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui proses desain atau manufaktur, tetapi harus dibuktikan melalui kegiatan pengujian sarana perkeretaapian. Yang keempat, pengujian sarana perkeretaapian merupakan proses teknis untuk memastikan bahwa suatu kendaraan rel memenuhi standar teknis dan mampu beroperasi secara aman sesuai dengan karakteristik operasi yang direncanakan. Yang kedua ada pengertian pengujian sarana perkeretaapian. Pengujian sarana perkeretaapian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis terhadap komponen maupun sistem sarana perkeretaapian untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan dalam operasi. Persyaratan teknis, ketentuan yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian. Yang kedua ada spesifikasi teknis. Persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian. Yang tiga ada dasar filosofi pengujian sarana perkeretaapian. Filosofi utama pengujian sarana perkeretaapian adalah membuktikan bahwa sarana yang dibuat dan atau digunakan mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, dan sesuai dengan batas desain yang telah ditentukan. Pengujian bukan hanya untuk bertujuan menemukan kerusakan, tetapi merupakan proses verifikasi dan validasi terhadap desain manufaktur dan kondisi operasi. Secara filosofis, pengujian memiliki tiga prinsip utama, yaitu ada safety first, keselamatan sebagai prioritas utama. Terus compliance, kesesuaian terhadap standar, dan reliability dan availability, keandalan dan ketersediaan. Dari sini kita tahu bahwasanya safety first, ya itu untuk digunakan untuk para penumpang. Kalau nggak safety, mungkin akan terjadi kecelakaan dan anjlok atau sebagainya. Dan kesesuaian terhadap standar. Kalau nggak sesuai dengan standar, mungkin keretanya bakalan nyangkut seperti yang dulu Logawa itu, karena nggak sesuai dengan bodinya, dengan medannya, ruang bebasnya, dan juga keandalan dan ketersediaan. Kalau tidak ada ketersediaan sarana, mungkin akan terjadi uh, satu GPK-nya kacau dan juga keterlambatan uh, operasi dan juga uh, bakalan dapat evaluasi dari penumpang karena ini nggak sesuai gitu. Dan yang pertama ada safety first, keselamatan sebagai prioritas utama. Kereta api memiliki resiko dengan konsekuensi besar karena satu, masa kendaraan sangat besar, kecepatan operasi tinggi, jumlah penumpang yang diangkut banyak, ketergantungan terhadap sistem mekanik, elektrik, dan kontrol. Oleh karena itu, filosofi pertama pengujian adalah tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Contoh aspek keselamatan yang diuji: sistem pengereman, kemampuan pengereman darurat, jarak pengereman, tekanan sistem rem, respon waktu pengereman, struktur kendaraan, kekuatan rangka, ketahanan terhadap beban, integritas sambungan, sistem bogi, stabilitas kendaraan, interaksi roda dengan rel, resiko anjlokan atau derailment. Komplain, kesesuaian terhadap standar. Pengujian bertujuan memastikan bahwa sarana memenuhi regulasi dan standar yang berlaku. Sebuah sarana tidak cukup hanya dapat berjalan tetapi harus memenuhi persyaratan teknis. Contoh parameter kesesuaian sistem, dimensi kendaraan, parameter pengujian, panjang, lebar, tinggi, batas ruang bebas. Yang kedua ada roda, diameter profil roda, kausan. Tiga ada gandar, kekuatan material, dan dimensi.
4 ada rem, efektivitas pengereman, 5 ada mesin, daya, konsumsi bahan bakar, 6 ada kelistrikan, tegangan, proteksi, isolasi, 7 ada kenyamanan, getaran, kebisingan. Reliability atau availability, keandalan dan ketersediaan. Kereta api merupakan sistem transportasi yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi karena harus mampu beroperasi dalam waktu lama, memiliki tingkat gangguan rendah, mudah dipelihara, memiliki umur pelayanan sesuai desain. Filosofi pengujian tidak hanya apakah kereta bisa berjalan, tetapi apakah kereta dapat berjalan secara konsisten selama umur operasinya. Contoh, lokomotif dirancang memiliki umur layanan 25 tahun. Maka pengujian harus memastikan mesin mampu bekerja dengan beban maksimum, 2 sistem pendinginan mampu menjaga temperatur, 3 komponen tidak memiliki kegagalan dini. 4. Pengujian sarana perkeretaapian. Secara akademik dan teknis, tujuan pengujian dapat dibagi menjadi 4.1. Tujuan keselamatan, memastikan sarana tidak membahayakan penumpang. 2. Tidak menyebabkan gangguan operasi. 3. Tidak menimbulkan resiko kecelakaan. Contoh pengujian rem dilakukan untuk memastikan kereta dapat berhenti pada kondisi darurat. 4,2. Tujuan verifikasi desain. Pengujian membuktikan bahwa hasil manufaktur sesuai dengan desain teknik prosesnya. Desain, produksi, pengujian, evaluasi, sertifikasi. Dari sini kita harus tahu setelah didesain bentuknya seperti apa, terus diproduksi, lalu diuji. Nah, kenapa ada evaluasi? Takutnya ada suatu kegagalan atau kecacatan, maka harus dievaluasi lagi. Apa yang kurang harus yang diperbaiki, lalu sertifikasi untuk siap jalan. Contoh, desain bogi menentukan kemampuan menerima beban 18 ton atau gandar. Pengujian memastikan nilai aktual sesuai dengan desain tersebut. 4.3 Tujuan sertifikasi kelayakan. Hasil pengujian menjadi dasar penerbitan sertifikat bahwa sarana layak operasi memenuhi persyaratan teknis dapat digunakan pada jaringan perkeretaapian. 5. Konsep dasar pengujian, verifikasi dan validasi. Dalam dunia engineering, pengujian sarana merupakan konsep. 5.1 Verifikasi. Pertanyaan utama, apakah produk dibuat sesuai dengan desain? Contoh, desain menyatakan berat maksimum 80 ton, kapasitas rem tertentu, dimensi tertentu. Pengujian memeriksa apakah produk sesuai. 5.2 Validasi. Pertanyaan pertama, apakah produk tersebut mampu menjalankan fungsi sesuai kebutuhan operasi? Contoh, kereta memiliki desain kecepatan maksimum 120 km per jam. Validasi dilakukan melalui 1. Uji jalan, 2. Uji stabilitas, 3. Uji performa. 6. Filosofi hubungan desain, pengujian, dan sertifikasi. Hubungan ketiganya dapat digambarkan di sini ada desain, lalu manufaktur, pengujian, lalu bercabang, memenuhi sertifikasi operasi, tidak memenuhi perbaikan, lalu diulangi kembali menjadi pengujian, dan memenuhi sertifikasi dan operasi. Penjelasan filosofinya. 1. Desain tahap awal untuk menentukan spesifikasi teknis sarana berdasarkan kebutuhan operasi, standar keselamatan, regulasi, dan karakteristik jalur. 2. Manufaktur, proses pembuatan sarana berdasarkan desain yang telah ditetapkan pada tahap ini. Kualitas material, proses fabrikasi, dan instalasi komponen harus digantikan. 3. Pengujian tahap pembuktian teknis untuk memastikan bahwa sarana yang dibuat sesuai dengan desain dan memenuhi persyaratan keselamatan serta performa operasi. 4. Evaluasi hasil pengujian. Jika memenuhi standar, sarana dapat memperoleh sertifikasi kelayakan. Jika tidak memenuhi standar, dilakukan perbaikan atau modifikasi, kemudian dilakukan pengujian ulang. 5. Sertifikasi merupakan pengakuan resmi bahwa sarana telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sehingga dapat digunakan dalam operasi. 6. Tahap penggunaan sarana dalam pelayanan perkeretaapian selama masa operasi tetap diperlukan inspeksi, pemeliharaan, dan pengujian berkala untuk menjaga tingkat keselamatan. Inti filosofi diagram tersebut adalah pengujian menjadi pintu validasi sebelum sebuah sarana perkeretaapian diizinkan memasuki tahap operasi. Tanpa hasil pengujian yang memenuhi standar, sarana tidak boleh masuk ke layanan karena aspek keselamatan belum terbukti.
7. Jenis filosofi pengujian berdasarkan siklus hidup sarana. Ada 7.1 awal initial testing dilakukan pada sarana baru. Tujuan membutuhkan desain memastikan keamanan mendapat sertifikat awal. Contoh uji prototip lokomotif baru. Ada 7.2 pengujian berkala periodic testing dilakukan selama masa operasi. Tujuan memastikan kondisi sarana tetap baik, mengidentifikasi penurunan performa, contoh pembersihan tahunan kereta penumpang. 7.3 pengujian setelah perbaikan besar dilakukan setelah overhaul, penggantian komponen utama. 3 modifikasi sistem, tujuan memastikan perubahan tidak menurunkan tingkat keselamatan. 8 prinsip engineer dalam melakukan pengujian. Sebagai seorang teknis atau engineer sarana perkeretapian terdapat prinsip. 8.1 ada objektif, pengujian harus berdasarkan data pengukuran, standar, metode yang valid, bukan berdasarkan asumsi. 8.2 terukur, semua parameter harus memiliki nilai standar alat ukur. Metode pengujian contoh, tidak cukup mengatakan rem bekerja baik, tetapi harus dibuktikan. Jarak pengereman pada kecepatan 80 km per jam adalah 650 meter. Ada 8.3 traceability. Setiap hasil pengujian harus dapat ditelusuri. Siapa penguji, alat yang digunakan, waktu pengujian, metode pengujian, dan kondisi sarana. Ada 9 peran pengujian dalam sistem keselamatan kereta api. Ini ada diagramnya. Siklus keselamatan sarana perkeretaapian, desain aman, manufaktur berkualitas, pengujian, sertifikasi, operasi pemeliharaan, pengujian ulang. 10. Kesimpulan dari materi ini adalah pengujian sarana perkeretaapian adalah proses teknis untuk membuktikan bahwa keadaan rel memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan operasi. 2. Filosofi utama pengujian bukan hanya mencari kerusakan, tetapi melakukan verifikasi dan validasi terhadap desain manufaktur dan performa operasi. 3. Pengujian memiliki tiga tujuan utama. 1. Menjamin keselamatan. 2. Membuktikan kesesuaian standar. Dan terakhir, memiliki keandalan operasi. 4. Memiliki sarana hanya dapat diberikan apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa sarana memenuhi persyaratan teknis. 5. Seorang engineering perkeretaapian harus memahami bahwa setiap angka hasil pengujian memiliki hubungan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.